Nah, kemudian untuk nanti ketika Ibu presentasi, kalau memang Ibu suaranya terlalu cepat ketika memberikan pengarahan, boleh nanti silakan kamu interupsi, dibuka mikrofonnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh nak tanya, mau tanya apa? Contoh ilmu fisika itu seperti apa, Bu? Contoh ilmu fisika. Oke, siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab nggak? Contoh ilmu fisika itu apa sih? Gravitasi, Bu. Yang udah pernah belajar waktu SMP? Meluap. Ada yang bisa jawab? Kanan. Tekanan. Selain itu ada yang lain? Percepatan, Bu. Sejenis. Yang apa? Iya, nggak ngeliat. Handphone. Iya, ya. Boleh. Oke, ini udah ya? Udah, Bu. Kita masuk materi ya. Ini di sini udah masuk semua belum? Oke, kita lanjut aja ya. Yang temannya nanti Ya, Ibu. menyusul aja. Oke, karena berhubung fisika itu dari jam 8.20 sampai 9.20, Ibu harapkan hari ini materi yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan. Oke, jadi pada dasarnya untuk sebelum kita bahas mengenai fisika, ada beberapa hal yang mungkin Ibu sampaikan, terutama untuk anak-anak Ibu yang memang sudah terjun ke jurusan IPA. Nah, bagi anak-anak Ibu yang memang sudah masuk ke IPA, Ibu minta kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian ambil, walaupun ini pilihan orang tua atau kemauan kamu sendiri, kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Karena belajar IPA bukan belajar untuk main-main. Kebiasaan kamu waktu di SMP, Ibu minta untuk ditinggalkan. Kalau yang baik boleh diteruskan, kalau yang buruk Ibu mohon ditinggalkan. Karena sekarang kamu bukan lagi anak remaja, tapi sudah mau masuk ke tahap dewasa. Ya. Sebelum kita bahas materi hari ini, untuk di fisika sendiri itu ada aturan kelasnya. Nah, aturan kelas ini berlaku untuk aturan kelas ketika kita belajar lewat online. Kalau untuk aturan kelas nanti ketika tatap muka berbeda lagi. Nah, untuk aturan kelasnya tersendiri, yang pertama, untuk pengisian daftar hadir mata pelajaran fisika untuk siswa kelas 10 itu paling lambat Ibu terima jam 9 pagi. Nah, bagi siswa yang tidak mengisi daftar hadir, maka di kelas Ibu anggap tidak ada. Oke. Nah, untuk daftar hadir nanti silakan dilihat di Google Meet. Itu sudah Ibu cantumkan. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua, bagi siswa yang berhalangan hadir atau tidak dapat mengikuti pembelajaran fisika, silakan menghubungi wali kelas dan guru piket. Ketiga, selama pembelajaran fisika berlangsung, Ibu minta untuk semua siswa wajib menampilkan video konferensinya dengan mengenakan baju seragam sekolah. Ya, jadi kalau tadi yang tidur-tidur, nah sekarang gimana caranya udah pakai baju sekolah dan mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Yang keempat, aturan kelas selanjutnya, siswa wajib mengerjakan tugas sesuai dengan deadline yang ditentukan. Nah, jika nanti ada siswa yang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan deadline, maka nilainya akan berbeda dengan siswa yang sudah mengerjakan tugas sesuai deadline. Kemudian, aturan yang kelima, siswa mengerjakan tugas di buku tulis, kemudian diupload ke Google Classroom.
Kemudian yang keenam, setiap tugas yang dikerjakan oleh siswa harus disertakan nama dan kelas di bagian atas jawaban. Nah, ini wajib. Kalau tidak ada nama dan kelas, berarti tidak Ibu nilai. Dan tidak diperkenankan untuk menggunakan pensil, wajib menggunakan pulpen, dan juga tidak diperkenankan bagian nama dan kelas ada tip X. Kalau ada tip X, berarti Ibu anggap itu bukan tugas kamu. Kemudian, aturan selanjutnya, setiap tugas dikerjakan menggunakan pulpen, tidak diperkenankan menggunakan pensil. Dan aturan terakhir, untuk fisika sendiri, buku tulis yang digunakan ada 2, nanti ada buku catatan dan buku tugas. Nah, buku catatan dan buku tugas ini, kalau di kelas Ibu nanti akan terus dipakai kalau untuk sampai di kelas 12. Jadi, nanti tugasnya disatukan. Misalnya kalau misalnya di kelas 10 masih ada nih lembaran-lembaran kosongnya, berarti nanti boleh dipakai buat di kelas 11. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Nak? Terkait aturan kelas Ibu? Tadi yang nggak boleh di tip X cuma nama sama kelas ya, Bu? Iya, nama dan kelas. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti kalau tugas ada tipek nggak apa-apa, Bu? Tugasnya boleh, jawabannya boleh. Misalnya, ya Bu, udah terlanjur, terus ke tip X, nggak apa-apa. Tapi bagian nama dan kelas wajib tidak diperkenankan pakai tip X. Oh, oke, Bu, oke. Dan Ibu minta juga ya, tugas tolong dikerjakan sendiri, individu, jangan kerjasama dengan temannya. Kecuali kalau tugas diskusi, nah baru boleh. Ada lagi? Ibu anggap nggak ada ya. Jadi udah paham ya aturan-aturan kelas yang berlaku di mata pelajaran fisika selama PJJ. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk penilaian fisika itu sendiri, nah KKM fisika untuk kelas 10 itu 75, namun Ibu minta anak-anak Ibu untuk memperoleh nilai minimalnya 80. Kenapa? Karena kamu ngambil jurusannya IPA, nah salah satu mata pelajaran yang wajib nilainya bagus adalah fisika. Untuk itu, Ibu minta minimal nilai kamu 80. Nah, ini juga fungsinya supaya mempermudah kamu bagi kamu yang memang mau mengikuti senam PTN melalui jalur undangan atau lewat jalur rapot. Karena Ibu yakin setiap siswa di Ibu yang kelas 10 pasti ketika mau lulus dari SMA pasti mau menuju ke jenjang berikutnya. Untuk mempermudah kamu berarti nilainya harus bagus. Sampai sini untuk KKM dan nilai minimal ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada. Nah, untuk penilaian sendiri selama PJJ, nah penilaiannya itu terdiri dari tugas, praktikum. Nah, untuk praktikumnya ini nanti mungkin membuat alat sederhana, karena kita tidak bisa menggunakan laboratorium. Mungkin nanti menggunakannya alat-alat sederhana yang memang ada di rumah kamu. Kemudian yang ketiga, kuis. Nah, untuk kuis ini tidak tentu waktunya. Jadi Ibu minta udah belajar atau belum, kalian sudah membaca di rumah. Jadi kalau kuisnya dilakukan sebelum belajar fisika, nah berarti kamu sudah siap, sehingga nilainya juga jadi bagus. Oke, dan terakhir yang Ibu nilai adalah kehadiran kamu. Nah ini 4 penilaian yang nantinya Ibu gunakan selama PJJ. Tapi kalau untuk tatap muka mungkin ada tambahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, udah jelas ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Udah. Kemudian, nah ini untuk materi fisika di kelas 10. Nah, untuk kelas 10 sendiri, materi fisikanya ada 11 bab. Nah, di semester 1 itu ada 6 bab. Yang pertama mengenai hakikat fisika dan metode ilmiah. Nah, ini yang nantinya kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, ini pengukuran besaran dan satuan. Untuk materi ini sebenarnya sudah pernah kamu pelajari waktu di SMP, cuma nanti ada penambahan-penambahan sedikit. Ya, jadi bagi kamu yang memang suka pelajaran IPA ketika di SMP, nah berarti ketemu lagi nih dengan yang namanya pengukuran besaran dan satuan. Kemudian yang ketiga itu ada penjumlahan vektor.
Yang keempat ada gerak lurus. Nah, ini materi ini juga pernah belajar waktu di SMP. Kemudian gerak parabola dan terakhir nanti ada gerak melingkar. Nah, ini 6 bab yang nantinya harus kita selesaikan dalam 1 semester. Kemudian yang kedua untuk semester 2, nah ini ada 5 bab. Nah, untuk semester 2 ini sendiri, yang pertama yang kamu pelajari mengenai hubungan antara massa, gaya, dan percepatan. Nah, ini maksudnya itu materinya mengenai hukum Newton. Kemudian yang kedua, materinya mengenai gerak planet dan tata surya. Nah, untuk yang materi kedua ini sebenarnya hampir sama, cuman nanti gunakannya bukan hukum Newton lagi, tetapi nanti pakai hukumnya Newton tentang gravitasi. Yang ketiga, kita bahas mengenai usaha, energi, dan daya. Yang keempat, momentum, impuls, dan tumbukan. Dan yang terakhir, mengenai getaran harmonis sederhana. Nah, ini 11 bab yang wajib kita selesaikan selama 1 tahun pelajaran. Dan Ibu harap anak-anak Ibu yang masuk IPA bisa menyelesaikan ini. Dan nilainya pun juga bagus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, tidak. Ada? Oke, kalau tidak kita langsung masuk ya. Nah, jadi di materi pertemuan pertama, nah kita mempelajari tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Tadi ada yang nanya, Bu, fisika itu apa? Nah, sekarang Ibu mau tanya, fisika itu apa sih? Ada yang tahu nggak fisika itu tentang apa ya? Belajarnya tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Boleh yang mikrofon dibuka? Dijawab pertanyaan Ibu. Gejala alam, Bu. Oke, gejala alam. Apanya yang gejala alam? Hubungan sama ruang dan waktu. Berhubungan dengan ruang dan waktu. Ada yang lain nggak? Fisika itu belajar tentang apa sih? Hitung-hitungan, Bu. Berhubungan dengan energi dan gaya, Bu. Hubungan antar listrik. Apa? Listrik Hubungan aja? antar listrik. Oh, berarti belajarnya fisika ada aja ya? Berhubungan dengan kehidupan. Ada. Materi, Bu. Oke. Materi energi. Materi energi. Akibat gejala alam. Iya, benar. Jadi sebenarnya fisika ini kalau waktu di SMP itu belajarnya di IPA. Cuman kalau udah masuk SMA hanya dipecah jadi 3, ada fisika, ada biologi, dan ada kimia. Nah, untuk fisika sendiri ini seringkali Ibu ketika menanyakan apa itu fisika, seringkali Ibu menemukan anak-anak Ibu yang menyatakan bahwa fisika itu adalah hitungan. Padahal itu bukan hitungan. Nah, fisika itu diperoleh ilmunya melalui suatu proses penemuan. Maka dari itu, supaya anak-anak Ibu mengerti apa itu fisika, sekarang kita pahami dulu. Fisika itu apa? Nah, fisika itu artinya adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala-gejala alam atau fisis yang berhubungan dengan materi, energi, serta interaksi antar keduanya. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya setiap suatu fenomena yang berhubungan dengan gerak, yang berhubungan dengan energi, yang berhubungan dengan unsur yang menyusun suatu benda, nah itu kita belajar di ilmunya ilmu fisika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Jadi jelas ya? Materi itu apa, Jangan Bu? lagi ada ya. Apa, Nak? Materi itu apa? Materi itu penyusun suatu benda. Bisa atom, bisa elektron, bisa proton. Newton. Oh, berarti kayak atom ya, Bu? Nah, iya. Nanti bahasnya di materi. Oh. Ada lagi yang mau nanya? Jadi jelas ya. Tidak ada, Bu. Jadi jangan lagi menyatakan fisika itu ilmu hitung-hitungan. Beda ya, fisika dengan matematika itu berbeda. Fisika harus kamu samakan bagaimana ilmu itu bisa diperoleh melalui penemuan. Makanya fisika itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mempelajari mengenai gejala-gejala atau fisis yang berhubungan dengan materi. Ada yang mau nyatet nggak? Kalau Lagi nggak, nyatet, lanjut Ibu. ya. Nyatet, Bu. Lagi nyatet, Bu. Keduanya itu apa, Bu? Apa, Nak?
Kalau maksudnya interaksi antar keduanya. Oke, interaksi antar keduanya itu maksudnya adalah gerak bendanya. Jadi ini ada materi, ada benda. Nah, benda ini bisa bergerak, salah satu penyebabnya itu adalah energi. Nah, ketika materi punya energi, berarti materinya bisa bergerak. Nah, ketika dia bergerak, ini kita pelajarinya di interaksi antar keduanya. Itu maksudnya. Jadi interaksi antar keduanya artinya adalah gerak bendanya. Kayak gerak lurus, kayak gerak melingkar, gerak parabola, berarti itu kita bahasnya tentang interaksi antar keduanya. Ibu. Iya, Nak. Fisis apaan, Bu? Fisis itu adalah fenomena. Oh, Kayak fenomena. peristiwa, nah itu namanya fisis. Ya. Kayak misalnya gempa bumi, nah itu maksudnya adalah fisis kalau di fisika. Tsunami, nah itu nanti masuknya juga ke fisik. Kayak buah apel jatuh dari pohonnya, itu juga termasuk dalam fisis. Jadi Oh, fisis iya. diartikan sebagai peristiwa. Bu, kalau misalkan nyatetnya di buku binder boleh kan? Boleh. Tapi nanti itu ya, Ya, benar. disalin di buku catatan ya, Nak. Oke, ini sebenarnya sih belum Ibu masukin untuk PPT. Untuk materi lengkapnya sebenarnya udah Ibu masukkan ke Google Classroom. Nah, bagi yang mau nyatet boleh nyatet. Nanti kalau nggak mau nyatet berarti wajib mencatat di rumah sendiri, meringkas dari materi yang udah Ibu kasih di Google Classroom. Kalau di print nggak apa-apa kan, Bu? Boleh. Oke, kita lanjut ya. Di screen aja kalau misalnya itu. Karena waktunya kita juga terbatas cuma sampai jam 9.20. Boleh Ibu lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, jadi kita udah ngerti nih. Jadi fisika itu harus adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau gitu apa sih Bu hakikat dari fisika? Nah, fisika, karena fisika merupakan suatu penemuan, nah ilmunya itu berasal dari suatu penyelidikan atau suatu penemuan, maka kita harus tahu dulu hakikat fisika itu apa. Nah, hakikat fisika itu terdiri dari 3. Ada hakikat fisika sebagai produk, hakikat fisika sebagai sikap, dan hakikat fisika sebagai proses. Kenapa sih Bu kok dibagi 3? Kenapa harus produk? Karena fisika itu sendiri nanti melahirkan suatu ilmu yang didasarkan pada fakta, pada prinsip, ada konsep, ada hukum Newton, nah rumus, teori, dan model. Makanya fisika dijadikan sebagai hakikat sebagai produk. Nah, jadi ingat ya, produk di sini artinya adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penemuan. Nah, harus berupa apa? Fakta, teori, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kalau dia tidak berasal dari fakta, berarti dia bukan termasuk ilmu fisika. Oke, kedua, selain sebagai produk, hakikat fisika juga sebagai sikap. Kenapa harus pakai sikap, Bu? Nah, tadi Ibu sampaikan, fisika ini harus diperoleh berdasarkan penemuan atau penyelidikan. Supaya dia bisa menghasilkan penemuan atau penyelidikan, maka dia harus punya dulu keterampilan mentalnya. Harus punya dulu sikap yang bagaimana yang harus digunakan supaya dia menghasilkan suatu produk berupa fakta ini. Ya. Nah, melalui pemikiran, seseorang mampu bersikap dan bertindak sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Nah, apa sikap yang harus dimiliki oleh seseorang ilmuwan? Yang pertama, dia harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, dia harus bersikap objektif. Jadi kalau lihat fenomena, itu apel jatuh dari pohonnya. Nah, dia bukan, oh itu jatuh gara-gara angin. Nah, itu salah. Berarti itu bukan fisika berasal dari sikap. Karena dia masih memandang buah apel jatuh dari pohonnya masih bersifat subjektif. Ya, harusnya dia melihatnya dari objeknya. Kenapa bisa buah apelnya jatuh? Nah, bukan dari prasangka dirinya. Oke. Yang kedua, selanjutnya, sikap yang harus dimiliki ada rasa percaya diri, jujur, terbuka. Saya Dika mikir matiin. Dan inilah makna fisika sebagai sikap.
Yang ketiga, selain sebagai sikap, fisika juga harus sebagai proses. Kenapa? Karena tadi Ibu udah sampaikan di awal juga, pokoknya fisika itu harus didasarkan dari proses penemuan. Makanya fisika dijadikan sebagai proses. Nah, pemahaman fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Kalau fisika tidak didasarkan oleh pengamatan, tidak didasarkan oleh pengukuran, maka itu bisa diprotes nanti. Kalau ada suatu saat ilmuwan melakukan penyelidikan, ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai. Nah, berarti si ilmuwan tadi bisa digugat. Nah, makanya fisika wajib harus ditemukan ilmunya harus dalam bentuk proses. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat ya, hakikat fisika itu terdiri dari 3, fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses. Kata kuncinya kalau fisika sebagai produk berarti harus ada kumpulan pengetahuan. Kata kuncinya kalau sebagai sikap berarti harus didasarkan oleh sikap ilmiah. Kemudian, kalau hakikat sebagai proses, berarti kata kuncinya harus berasal dari pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini sudah paham? Udah, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu, kita lanjut tadi lagi. yang sikap kayak mana, Bu? Kenapa, Nak? Yang Boleh hakikat diulang? yang hakikat fisika sebagai sikap, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ini, Nak. Bersikap ilmiah, punya rasa ingin tahu yang tinggi, bersikap objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Kalau produk, Bu? Kalau produk harus berasal dari sekumpulan pengetahuan. Biasanya tuh kalau di soalnya tuh, kalau misalnya ada konsep, misalnya Archimedes, berarti itu masuk kemana hakikatnya? Biasanya ditanyanya seperti itu. Berarti masuk kemana kalau konsep Archimedes? Ke hakikat fisika sebagai produk. Proses. Produk dong, Nak. Produk. Kalau ada kata-kata konsep, nah berarti itu masuknya nanti ke produk. Produk. Oke, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya, lanjut lagi, kita sebenarnya selain membahas hakikat fisika, kita bahas juga tentang ruang lingkup fisika. Sebenarnya ini ruang lingkup fisika ini terbagi jadi 2 sebenarnya. Ada fisika klasik sama ada fisika modern. Bedanya kalau fisika klasik itu didasarkan dari memang fakta-fakta yang ditemui ketika benda itu berasal dari fenomena yang dilihat secara kasat mata. Nah, itu nanti fisika klasik. Nah, di fisika klasik itu yang dipelajari ada mekanika klasik. Nah, biasanya ini yang ditemukan oleh Newton, baik yang statika, kinematika, dan dinamika. Nah, biasanya ini tentang gerak nih, gerak bendanya. Makanya fisika klasik itu pasti harus didasarkan oleh pengalaman si ilmuwan itu melihat fenomena secara nyata. Yang kedua itu ada termodinamika, itu juga masuk ke fisika klasik. Sebenarnya selain di sini juga ada yang masuk ke dalam fisika klasik, itu ada optik dan gelombang. Ya, kedua itu nanti ada namanya fisika modern. Nah, kalau fisika modern ini memang dihasilkan oleh pemikiran ilmuwan itu sendiri yang didasarkan oleh penemuan sebelumnya. Nah, biasanya fisika modern ini udah dijelaskan oleh si Einstein. Nah, itu udah masuk ke fisika modern. Untuk fisika modern yang dipelajari ada elektromagnetik, ada listrik, magnet, kemudian sudah masuk juga mekanika kuantum. Biasanya bahasnya tentang atom, subatom. Nah, ini biasanya kan nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi gitu ya. Jadi ingat kalau fisika ruang lingkup fisika dibagi 2, fisika klasik sama fisika modern. Fisika klasik didasarkan oleh pengamatan langsung yang dilihat oleh ilmuwan. Kalau fisika modern berarti dihasilkan dari pemikiran orang tersebut yang dilihat dari gejalanya, tapi tidak bisa melihat secara langsung bagaimana fenomenanya. Gitu. Bu, mau catat dulu, Bu. Oh ya, boleh. Ini aja kali, Nak, di screen.
Ya Bu, ya Bu. Ibu kecepatan tadi maksudnya Apa apa tadi? kecepatannya di Yang mana? dibagi dua itu apa tadi? Oh, ruang lingkup fisika itu 2 ya. Sebenarnya Jangan cuma terlalu 2 cepet-cepet tuh. fisika. Iya, iya. Ini Oke. ini yang 4 apa? Oh, ini nih Ibu cuma jabarin aja. Cuma sebenarnya dia ada 2. Itu ada 2. Yang mana aja? Ada fisika klasik. Ini kata klasik Fisika di sini nih, klasik. fisika Yang ada klasik. Heeh. Dan satu lagi namanya fisika modern. Yang mana? Kalau modern ini bisa masuk nih elektromagnetik, ini masuk ke fisika modern. Kemudian mekanika kuantum ini masuk juga ke fisika modern. Jadi yang termodinamika sama mekanik klasik itu klasik. Masuk ke fisika klasik. Hmm. Sebenarnya di fisika Bentar, klasik, ya. Berarti termodinamika masuk klasik, Bu? Iya, karena kan bisa dilihat gejalanya lewat pengamatan langsung. Oh. Kalau Berarti yang modern berarti bisa kan dilihat. kalau misalkan kalau klasik kan pengamatan langsung. Berarti kalau yang modern dia dihasilkan dari buah pemikiran ilmuannya terhadap gejala, tapi diperolehnya lewat penemuan juga. Cuman bendanya itu nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Oh, berarti Harus cuma kayak ditemuin lewat dong ya, Bu? bantuan. Ya, dia kayak lewat bantuan alat gitu loh, Nak. Oh. Nah, jadi dia bisa lihat bentuknya bendanya itu pakai alat. Kalau nggak pakai alat, dia nggak bisa. Beda kalau yang klasik. Kalau yang klasik itu bisa dilihat tanpa alat, bisa dilihat secara langsung. Misalnya kalau di klasik kan ada nih namanya kinematika. Kinematika ini sebenarnya bahasnya tentang gerak. Nah, gerak kan bisa dilihat kan, gerak bendanya mau kanan, kiri, depan, belakang itu kan bisa dilihat. Iya. Oke. Nah, di fisika klasik sebenarnya ya di fisika klasik ini ada yang lain sebenarnya materinya, cuman nggak Ibu masukin, ada optik sama satu lagi ada gelombang. Kalau gelombang itu yang kayak di air tuh, kayak ombak, itu kan bisa dilihat. Nah, itu masuk ke gelombang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain, Nak? Oke, lanjut kita ya. Oke, setelah kita pahami bahwa ruang lingkup fisika itu terdiri dari 2, maka kita harus juga tahu bagaimana sih hubungan antara ilmu fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Karena tadi Ibu sampaikan, ilmu fisika terkadang dibilang sebagai ilmu untuk menghitung, padahal tidak. Padahal ilmu fisika itu adalah ilmu yang dasar yang menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena. Sedangkan matematika dalam ilmu fisika itu dijadikan sebagai alat untuk menghitung. Ya, jadi beda antara fisika sama matematika beda ya. Kalau matematika di fisika dianggap sebagai alat hitung. Ya. Nah, karena fisika sebagai ilmu dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu lainnya, nah dalam praktiknya selalu melibatkan ilmu lain untuk menjelaskan setiap fenomena fisis yang terjadi di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, fisika menjadi dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Kaitan antara disiplin ilmu lain membentuk disiplin ilmu yang baru. Contohnya, misalnya fisika dengan astronomi nanti membentuk ilmu baru namanya astrofisika. Misalnya biologi dengan fisika nanti ada ilmu namanya biofisika. Misalnya kesehatan juga berhubungan dengan fisika, nanti ada namanya fisika medis. Dan terakhir ilmu yang membahas tentang bahan, nah kemudian digabungkan dengan fisika nanti akan menghasilkan fisika material. Nah, ini hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maksudnya fisika material gimana, Bu? Oh, kalau fisika material itu kayak apa ya? Bahan-bahan ya, Bu?
Iya, kayak misalnya penyusun batu bata. Nah, pengen tahu tuh penyusun batu bata itu penyusunnya itu di dalamnya ada apa aja. Nah, itu dibahasnya nanti dibahasnya di fisika material. Misalnya kita kan salah satu negara yang menghasilkan sumber daya alam yang banyak. Misalnya kayak di Papua, itu dia menghasilkan salah satu menghasilkan bahan emas kayak ya bahan tambang gitu ya. Nah, itu nanti belajarnya di fisika material. Nah, makanya nanti anak-anak yang mau masuk tambang, sipil, nah itu nanti jauh-jauh dari fisika, belajarnya fisika lagi gitu. Bu, Apa nak? kalau ilmu yang mempelajari tentang kesehatan tapi menggunakan konsep fisika tuh apa aja, Bu? Ini misalnya ini nak USG. Oh iya. Nah, USG itu dia bisa ditemukan itu dia diperoleh dari fisika. Jadi kenapa USG itu bisa menampilkan gambar Dalam tubuh. gambar dalam tubuh. Nah, itu penemuannya lewat fisika. Sebenarnya itu sebenarnya bukan gambar dari tubuh, itu sebenarnya dia pantulan dari sinar laser yang digunakan itu dipantulkan menuju ya sinar laser kan X-ray dipantulkan lagi kembali ke layar, makanya bisa ngelihat seperti foto. Jadi itu badan kita nembus, Bu? Iya, bukan badannya nembus tapi sinarnya masuk ke badan. Badan nembus tapi kemana? badannya mau nembus kemana, nak? Nah, jadi gitu ya. Jadi masuk fisika medis itu pokoknya alat-alat medis yang ada itu biasanya menggunakan ilmu fisika. Kenapa bisa menemukan apa sih namanya yang masuk ke dalam tuh radiologi. Nah, itu juga makanya fisika medis juga. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Berarti kalau fisika material tadi bahan materi-materi penyusunnya ya? Iya, benar. Ya, Bu, udah. Kayak emas, kan kita lihat emas itu warnanya kuning. Pada dasar emas itu nggak kuning, tapi warnanya hitam. Nah, bagaimana emas itu kita bisa bilang itu emas? Nah, itu nanti dipelajarinya di fisika material. Oke. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Lanjut. Oke, jadi kita udah bahas nih tentang apa itu fisika, mengenai hakikat fisika. Kita juga udah bahas bagaimana hubungan fisika dengan ilmu lainnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih proses suatu pengetahuan itu bisa dijadikan sebagai ilmu. Beda ya, nak, pengetahuan sama ilmu. Kalau pengetahuan itu kayak kita nih, kita tahu misalnya HP kita warnanya hitam. Nah, itu namanya pengetahuan. Nah, tapi kenapa HP itu bisa menghasilkan suara? Nah, itu nanti masuknya ke dalam ilmu. Jadi beda antara pengetahuan sama ilmu. Kalau pengetahuan itu informasi-informasi yang belum informasi-informasi yang biasanya kita peroleh belum dilakukan secara penyelidikan. Jadi kalau misalnya pengetahuan diperoleh kemudian dari penyelidikan, maka pengetahuannya itu berubah jadi sebuah ilmu gitu. Ya, lanjut lagi ya. Nah, prosesnya supaya kita dapat ilmu, nah maka dari itu harus dilakukan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini diartikan sebagai prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang bisa dikatakan sebagai ilmu. Metode ilmiah itu ada beberapa karakteristiknya. Pertama, harus berdasarkan kritis dan analisis. Kedua, harus berasal dari empiris. Ketiga, harus berasal dari objek. Keempat, harus berasal dari konseptual dan harus sistematis. Jadi, kalau sistematis itu misalnya kalau metode ilmiah itu kan harus dilalui dari pengamatan dulu, kemudian merumuskan suatu masalah, kemudian baru membuat hipotesis. Nah, itu harus sistematis. Kalau langkahnya sesuai berarti dia belum sistematis. Harus berurutan ya, Bu? Ya, harus berurutan. Kalau objektif itu maksudnya apa, Bu? Begitu. Kita ngelihat suatu benda, gejala, itu bukan karena pandangan kita terhadap gejala itu, tetapi memang berasal dari bendanya itu sendiri yang kita lihat.
Gitu. Empiris, Bu? Kalau empiris itu, aduh Ibu lupa lagi. Nanti kamu baca aja ya di buku ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Sebenarnya udah habis nih waktunya. Udah lanjut ya. Untuk kriteria metode ilmiah itu harus berdasarkan fakta, harus benar-benar dilihat oleh mata kita, bukan berdasarkan prasangka kita, itu nggak boleh. Kemudian harus menggunakan prinsip-prinsip analisis, bermula dari perumusan masalah atau pembuatan hipotesis, kemudian menggunakan teknik kuantitatif dan teknik kualitatif, dan terakhir nanti menggunakan ukuran objektif. Ini langkah-langkah dari metode ilmiahnya. Maksudnya kualitatif apa, Bu? Kualitatif itu, kalau kuanti itu diperoleh dari pengukuran. Kalau kualitatif itu diperoleh, dulu, Ibu takut salah. Kalau kuanti itu nanti hasilnya itu berupa angka-angka. Kalau kuali itu nanti hasil yang diperoleh itu berupa kayak konsep-konsep. Oh, konsep-konsep. Nah, ya kalau kuanti itu berupa angka-angka, pembuktiannya lewat angka-angka. Kalau kualitatif itu nanti pembuktiannya itu lewat kayak konsep, teori. Nah, itu nanti masuknya ke kualitatif. Oke? Ya. Bertanya? Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini ada 8 langkah metode ilmiah. Itu dimulai harus dari identifikasi masalah. Ini wajib, karena dari masalah ini kita bisa menemukan suatu ilmu baru. Nah, untuk identifikasi masalah ini, pertama yang kamu lakukan harus kamu lihat dulu kejadian apa, dan bisa nggak dari kejadian itu memunculkan masalah nggak? Kalau dari kejadian itu tidak memunculkan masalah, berarti belum bisa diidentifikasi sebagai produk dari sebuah ilmu. Nah, makanya harus identifikasi masalahnya dulu. Kalau nggak ada ngadain masalah boleh? Nggak boleh, harus dari masalah dulu. Harus ada yang berbeda dulu kan. Misalnya nih, ada buah jatuh tuh, maksudnya misalnya gimana ya? Apel jatuh, kenapa? Harus ada pertanyaan-pertanyaannya dulu ya? Nah, iya, nanti pertanyaan-pertanyaannya itu dimasukkan sebagai perumusan masalah. Jadi kalau perumusan masalah di sini beda sama identifikasi. Kalau identifikasi ini, kamu lihat kejadian kehidupan sehari-hari yang bisa dijadikan sebagai suatu masalah. Nah, itu nanti masuknya ke identifikasi. Nah, kalau perumusan masalah, Lihat kejadian. iya kan, kalau ilmu fisika harus dari fenomena. Nah, kalau nggak dari fenomena, nggak dari peristiwa, nggak dari kejadian, nggak bisa. Harus ada peristiwa langsungnya juga. Peristiwanya dulu. Iya, iya. Oke. Kemudian perumusan masalah. Nah, dari identifikasi masalahnya itu nanti kamu buatkan perumusan masalahnya. Nah, untuk perumusan masalah ini nanti kamu kayak buat pertanyaan. Nah, untuk memudahkan kamu nanti mengidentifikasi masalah, buat pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu nanti masuknya ke perumusan masalah. Yeah. Nah, untuk perumusan masalah wajib menggunakan 4H, 4W, 5W, 1H. Tidak boleh tidak menggunakan itu. Oh iya, iya. Oke, setelah kamu buatkan perumusan masalahnya, nanti kamu cari dulu. Sebelumnya masalah yang udah kamu munculkan itu dari perumusan masalah udah ada orang yang neliti belum? Kalau udah ada, kamu cari informasinya. Kata orang sebelumnya katanya apa nih informasi yang kamu munculkan? Nah, itu nanti masuknya ke langkah ketiga, mencari informasi atau keterangan. Kenapa Bu harus mencari ini? Karena untuk kalau kamu mau menghasilkan ilmu baru, berarti kamu harus tahu dulu ilmu lamanya seperti apa. Ya, kemudian menyusun hipotesis. Nah, untuk penyusunan hipotesis ini dianggap sebagai jawaban sementara sebelum kamu melakukan penelitian. Yang keempat itu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen berarti melakukan penyelidikan. Kemudian menganalisis data dari eksperimen yang sudah dilakukan, kan nanti dapat data ya, baik datanya berupa angka, baik datanya berupa kualitatif.
Ya, berarti nanti kamu analisis dulu antara perumusan masalah, antara informasi sebelumnya, antara jawaban sementara kamu, dan antara data yang kamu peroleh gimana? Saling terkait nggak? Bisa nggak dia ngejawab perumusan masalahnya? Nah, itu namanya analisis data. Nah, setelah kamu analisis datanya, kamu tarik kesimpulan. Kalau memang bisa menjawab perumusan masalah tadi, kemudian kamu hubungkan dengan hipotesis sama atau tidaknya, nah baru kamu buatkan kesimpulan. Nah, setelah kamu buatkan kesimpulan, karena kamu mau memunculkan ilmu baru, berarti hasilnya harus dipublikasikan. Baik dalam laporan, baik dalam bentuk jurnal, baik dalam bentuk artikel. Nah, itu nanti dinamakan sebagai publikasi hasil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi hipotesis apa, Ibu? Hipotesis itu jawaban sementara. Ya, jawaban sementara. Ya, jawaban sementara sebelum kamu lakukan pembuktian. Ada lagi? Untuk penjelasannya lebih dalam, kalau misalnya Ibu kecepatan menjelaskannya, nanti silakan dibaca di materinya ya. Di materi yang udah Ibu masukkan. Bu, penjelasannya dari langkah-langkah metode ilmiah, penjelasannya di identifikasi masalah itu seperti apa, itu udah Ibu jelaskan di materi. Ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk tadi kan katanya langkah terakhir dari metode ilmiah itu harus buat laporan ya. Nah, ini ada contoh pembuatan laporan. Misalnya, Budi bersama kelompoknya melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara panjang ayunan sederhana terhadap periode. Nah, berarti ketika kamu buat laporan, pertama yang kamu lakukan adalah kamu harus tentukan dulu tujuannya. Sebenarnya dari soal ini sudah bisa kita ambil tujuannya itu apa? Yaitu menyelidiki hubungan antara panjang ayunan sederhana terhadap periode getaran. Tujuan ini wajib terdiri dari 2 variabel. Pertama terdiri dari variabel terikat, yang kedua namanya ada variabel bebas. Kalau variabel terikat berarti variabel yang selama penelitian itu tidak berubah. Kalau variabel terikat berarti selama penelitian itu nanti berubah. Nah, variabel terikatnya itu di sini yang tidak mengalami perubahan itu panjang ayunan. Salah. Panjang ayunan ini sebagai variabel bebas, periode getarannya ini nanti sebagai variabel bebas. Variabel terikat. Ya. Persatu. Apa gimana Bu? Gak ngerti Bu. Ibu ulang coba Bu. Ini nanti di sini ada konak sebentar ya. Ibu jelasin yang ini dulu. Nanti di sini ada juga sih. Ya. Tujuan penelitiannya itu ya. Hubungan antara panjang ayunan sederhana dengan periode getaran. Nah, masalahnya tadi sudah sampaikan, masalah wajib dituliskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, maka masalahnya di sini harus kamu masukkan kata bagaimana. Boleh kata mengapa juga boleh juga kata apa. Nah, di sini Ibu Mama masukkan bagaimana panjang ayunan mengerti periode getaran. Kenapa Ibu tuliskan bagaimana? Karena kenapa ya di sini ya? Ibu udah boleh lanjut? Lanjut Bu. Kenapa nak? Notif dari Google Meet-nya di head dulu. Taruh di head. Oke. Udah belum? Lanjut ya. Udah Bu. Udah Bu. Oke, untuk masalahnya sendiri, ini kenapa Ibu tulis bagaimana? Karena ini pernyataan di tujuannya adalah kita mau tahu bagaimana hubungan antara panjang ayunan dengan periode. Untuk menyatakan hubungan ini berarti bentuk pertanyaannya wajib dalam bentuk bagaimana. Nah, kemudian setelah kamu buatkan masalahnya dan kamu sudah cari referensi yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, nah kamu buatkan hipotesis. Nah, di sini
Ibu menganggap bahwa semakin panjang ayunan, maka semakin lama periode getarannya. Nah, hipotesis ini belum tentu benar, karena ini baru jawaban sementara. Jadi boleh benar, boleh tidak, ya. Jadi ini hipotesis diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, setelah kamu buatkan hipotesis, langkah selanjutnya katanya tadi melakukan eksperimen. Nah, sebelum melakukan eksperimen nih tadi kamu buatkan dulu variabelnya. Ya, kalau variabel bebas, variabel yang selama praktikum itu berganti-ganti. Ya, kalau variabel terikat itu selama praktikum itu dia yang diperoleh hasilnya. Kemudian ada lagi variabel kontrol. Ini variabel kontrol ini variabel yang selama penelitian itu nilainya sama. Nah, jadi ulangin ya, variabel bebas itu variabel yang selama penelitian dia mengalami perubahan. Kalau variabel terikat, variabel yang selama penelitian itu yang dihasilkan. Kemudian variabel kontrol berarti variabel yang selama penelitian itu tidak diganti-ganti atau sama. Bu, tadi variabel bebas apa, Bu? Variabel bebas adalah variabel yang selama penelitian itu berubah. Oh, ya. Kalau kontrol tadi Ya. apa, Bu? Sama ya? Selama penelitian tetap ya, Bu? Pintar, selama penelitiannya Ukurannya tetap. Masa. Nah, untuk melakukan penelitian ini kita tentukan lagi alat dan bahannya. Setelah kita tentukan variabel, kita tentukan lagi alat dan bahan yang digunakan. Karena kita mau tahu panjang ayunan itu hubungannya terhadap periode, maka alat dan bahan yang harus kamu siapkan yang pertama ada benang, ada beban pemberat, ada batang statif, tempat menggantung bendanya. Jadi ini dianggap sebagai batang statifnya. Ya. Kemudian ada stopwatch nanti untuk mengetahui waktu tempuh ketika ini dilepaskan, dan terakhir nanti ada mistar. Langkah kerjanya pertama kamu rangkai sebuah ayunan sederhana seperti ini dengan panjang awal mulanya itu 20 cm. Nah, setelah kamu rangkai udah sesuai dengan gambar ini, maka langkah selanjutnya kamu ukur selang waktu selama 10 ayunan dengan menggunakan stopwatch. Jadi nanti yang tadi ini kamu lepas, ketika kamu lepas, nah dia gerakan ayun ya, berayun, kembali lagi ke sini, berarti ini satu putaran, balik lagi sampai 10 kali. Ya. Nah, kemudian kamu ukur waktu ketika dia balik lagi itu selama 10 kali itu berapa waktunya. Nah, itu nanti kamu gunakan stopwatch. Kemudian ulangi langkah nomor 1 dan 2 untuk panjang ayunan yang berbeda. Kemudian catat hasilnya. Kemudian dari hasil ini nanti kamu dapat hasil eksperimen. Baik panjang, waktu 10 ayunannya berapa lewat stopwatch. Kemudian kamu cari satu getarannya berapa. Nah, kalau mengukur getaran pakai apa, Bu? Stopwatch. Mengukur getarannya pakai stopwatch. Stopwatch juga. Satu getaran itu nilainya sama dengan banyaknya waktu tempuh dibagi dengan banyaknya ayunan. Waktu tempuhnya kan tadi 9,3, ketika dipakai stopwatch nilainya 9,3. Nah, berapa kali ayunan dia? Katanya 10 ayunan. Makanya 9,3 dibagi 10. Yang T per N itu bukan sih, Bu? Iya benar, T per N. Kan udah pernah belajar ya waktu di SMP? Iya, ya? ada. Iya, Ya, pintar. Lanjut lagi ya. Nah, kemudian setelah kamu buatkan tabelnya, udah kamu masukin angkanya, kemudian kamu buatkan grafiknya. Nah, kebetulan ini Ibu pakai Excel. Nah, kalau misalnya nanti manual, nah anak Ibu pasangan, ini grafik ya. Jadi katanya hubungan antara panjang ayunan dengan periode. Panjang ayunannya sebagai variabel bebas, ini dimasukkan di sumbu X, periodenya nanti di sumbu Y, karena ini yang dihasilkan. Ya, kemudian ini hasil diskusinya berdasarkan grafik pada gambar ini, tampak bahwa selang waktu untuk menempuh satu ayunan akan meningkat jika panjang ayunannya juga meningkat. Ya, berdasarkan ini, kan analisis data ya, diskusi ya.
Nah, berdasarkan itu diambil kesimpulan bahwa semakin panjang ayunan, semakin lama periode. Ini sesuai dengan hipotesisnya. Hipotesis yang udah kita buat ternyata hasilnya sama dengan analisis. Boleh kita sebutkan bahwa hipotesis dapat diterima. Oh, Oke, mungkin paham. ini. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan karena ini waktunya Ibu udah lewat banget nih. Nanti nggak istirahat. Enggak, Bu. Aku lagi sama Bu. Langsung ya, lanjut lagi ya. Lanjut aja sih Bu. Nah, jangan dikomentar guru lain. Nah, nanti untuk fisika itu ada tugasnya ya, Nak. Nah, itu tugasnya sampai jam 1 siang. Oke, Bu. Yang pilihan ganda ya, Bu? Ya benar, yang pilihan ganda. Nah, itu semuanya ada pembahasannya ada di buku, ya di materi yang udah PPT. masuk. Ya, di PPT ini ada di buku kan. Di materi yang Ibu masukin ke Google Classroom juga ada. Oke, Bu. Bukunya dibagiin Bu. kapan sih, Bu? Apa, Nak? Bukunya dibagiin kapan? Oh, nanti tanya sama wali kelas ya. Oke, Oke, Bu. Oke. di sini ada yang nanyain nggak? Udah, Bu. Udah. Cukup, Bu. Udah cukup. Bu, jadi catat Aman Bu, semua. aman. Alhamdulillah. Jelas berarti ya? Jelas. Jelas, Bu. Jelas Nah, pada gua akurat, Bu. harapkan dari Jelas. Gua harapkan dari penjelasan ini ya semoga ada yang suka sama fisika.